Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor. Nama saya Bernardi dan pagi ini kita akan belajar atau berbicara ngobrol-ngobrol tentang trading flowchart. Tema kita hari ini adalah trading flowchart. Maksudnya adalah flowchart itu adalah diagram alur. Diagram alur bagaimana sih caranya atau mungkin step-stepnya atau mungkin apa saja sih yang dipertimbangkan, dipikirkan sebelum kemudian memutuskan untuk jadi buy atau jadi buy atau no buy. Jadi ada memutuskan sebelum memutuskan untuk transaksi beli, yes or no gitu. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nanti akan direkam dan kemudian akan di-upload ke channel YouTube kami di youtube.com/cuancommunity. Semua dengar suaranya ya, aman ya? Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh langsung ditanyakan. Dan materi ini ceritanya ini nggak ada materi yang tertulisnya, jadi saya sekedar sharing bagaimana caranya dari indikatornya yang beberapa itu apa saja sih yang dijadikan utamanya, kemudian pertimbangan utamanya apa, terus kemudian pertimbangan sekundernya apa, bagaimana dan sebagainya gitu ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar akan fokuskan ke bagian chartnya. Jadi untuk trading flow chart ini sebenarnya ada mencakup 3 macam aspek yang dalam trading yang biasanya saya lakukan setiap hari itu biasanya ada 3 macam tiga macam aspek yang saya pertimbangkan. Yang pertama dari chartnya sendiri. Untuk chartnya bisa lihat pakai AMI Broker, data feednya pakai CUC, atau kemudian untuk Bapak Ibu yang pakai mobile, jadi bisa dipertimbangkan pakai aplikasi Jasa Utama Kapital Sekuritas yang mobile. Yang baru itu ada chartnya, jadi ada trading view-nya. Bisa pakai trading view, bisa pakai AMI Broker, sembarang. Kemudian pas aspek kedua yang penting juga adalah money management, di mana money management ini saya akan membagi portofolio menjadi beberapa saham dengan alokasi maksimal yang sudah ditentukan. Kemudian money management itu berfungsi untuk menentukan seberapa besar sih lot yang saya beli. Dan intinya sih misalkan saya membeli saham A gitu, terus kemudian berapa lot yang mau dibeli. Nah, itu money management yang berperan di situ. Kemudian setelah money management itu berperan, kemudian ketemu berapa lot yang mau dibeli, langkah selanjutnya adalah smart order. Jadi di aplikasi Jasa Utama Kapital Sekuritas itu ada fitur namanya smart order yang terbagi menjadi auto order LIT, bracket order, trailing stop, dan GTC order ya. Dan itu semua yang saya pakai itu cuman si auto order LIT ya. Jadi trailing stop sama GTC ordernya sih belakangan. Dan hasilnya kurang lebih adalah ini adalah porto yang dimulai dari awal Juni 2021. Jadi udah 1 mingguan lah ya. Kok hilang? Muncul. Ini sekitar Juni 2021. Dan ada beberapa saham, semuanya juga Bapak Ibu juga pasti tahu karena ini adalah rekomendasi yang kami keluarkan dari sejak tanggal hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan kemarin itu Senin, berarti udah 2 minggu ya. Dimulai dari tanggal 2 Juni 2021, kemudian sekarang tanggal 12 ya, berarti udah 2 minggu. Dan rekomendasinya semua barangnya itu ada yang kami rekomendasikan, jadi semuanya itu masuk ke rekomendasi kami. Apa yang kami rekomendasikan itulah yang dibeli. Dan hasilnya adalah seperti ini dengan alokasi maksimal satu sahamnya itu sekitar 5 juta. Jadi kemudian dihitung berdasarkan risknya. Jadi misalkan belinya di harga berapa, cut lossnya di harga berapa, disitulah ada risknya kemudian dibagi dengan resiko maksimal yang kami setting. Jadi setiap transaksi ini ruginya maksimal 250.000. Jadi seberapa jauh cut lossnya,
resikonya tetap 250.000. Jadi semakin jauh titik cut lossnya, semakin kecil beli sahamnya. Jadi lotnya semakin kecil, dan semakin dekat titik cut lossnya, angka pembelian lotnya juga akan semakin maksimal. Nah itu, jadi hasilnya ini beberapa saham belinya juga cuma dua, ada yang cuma 2 lot, ini PEX 531 lot, dan ini ada beberapa, intinya sih nggak lebih dari 5 juta rupiah gitu. Dan ini kita akan teruskan sampai akhir bulan, kita coba lihat berapa untungnya nanti. Terus kemudian kita nggak pakai, kita usahakan untuk tidak pakai limit ya. Di sini limitnya udah dimatikan, jadi remain limit sama cash T plus 2 nya udah sama, berarti kita di sini nggak pakai limit. Kemudian startnya dari 50 juta, jadi coba kita lihat nanti di akhir bulan bagaimana ceritanya ya. Akhir bulan berarti sekitar tanggal 30-nya itu hari Rabu, berarti kita lihat di bulan Juli, di tanggal 3 Juli, itu kan hari Sabtu. Dan oke, kita lanjutkan. Untung ya baru naik 17 orang. 17 sama saya berarti 16 lah ya, 16 orang, lumayan untuk materi baru. Nah, untuk dari chartnya sendiri, dari chartnya ada 1, 2, 3, 4 indikator yang kami. Oh, rata-rata cut loss. Oke, ada pertanyaan. Maaf, rata-rata cut loss di berapa persen, Pak? Oke. Jawabannya adalah rata-rata cut lossnya itu ada yang bisa di atas 5%, ada yang 6%, 7%, ada yang cuma 3% cut lossnya, itu ada. Kalau dari segi persentase cut lossnya, iya. Tapi kalau dari value rupiah, kami membatasi rugi maksimal itu hanya 250.000 per transaksi. Jadi kenapa 250.000? Karena coba kita buka kalkulatornya. Saya kurang cepet gitu. Jadi kalau misalkan dari dana 50 juta, kalau misalkan kita bagi 250.000, itu kan isinya 200 kan, hasilnya 200. Artinya sampai dengan modalnya habis, kita itu kalah maksimal 200 kali. Jadi butuh 200 kali kalah supaya modalnya habis. Nah, akan kecil kemungkinan untuk kita transaksi 200 kali dalam 1 bulan. Jadi akan kecil kemungkinan untuk sebulan habis lah, ibaratnya kayak gitu. Dan kita batasi supaya sekali transaksi itu dia itu ruginya maksimal 250.000, supaya ketika ruginya beruntun, kita bisa bilang bahwa kita stop dulu nih gitu. Jadi kalau misalkan ruginya 10 kali, 15 kali beruntun, kita bisa stop dulu. Kemudian kita review apa yang salah, apa yang mungkin trading strateginya ada yang ngawur, atau mungkin money managementnya ada yang ngawur gitu kan. Tapi supaya nggak cepet habis modalnya, maksimal dibikin aja cut loss maksimal 250.000 gitu. Tinggal tergantung berapa lotnya. Makanya kalau semakin besar level cut lossnya, semakin besar persen cut lossnya, berarti semakin kecil jumlah lot yang akan dibeli. Gitu maksudnya. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan mau bertanya nggak apa-apa, lanjut aja, langsung dituliskan. Nah, kemudian untuk dari sisi chartnya itu ada beberapa beberapa indikator yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah pastinya candlesticknya sendiri, candlestick ditambah dengan Bollinger Bands. Di bagian Bollinger Bands-nya ini saya menambahkan moving average 60. Jadi di beberapa zoom yang sebelumnya juga udah pernah disampaikan juga bahwa kenapa saya menggunakan Bollinger Band, kenapa saya menggunakan EMA 60. Kemudian kenapa saya pakai stokastik. Stokastiknya ini juga ada 2 periode, ini yang 533 dan periode 1033. Kemudian saya juga menggunakan MACD. MACD-nya itu yang standar aja, 12269. Nah, dengan kombinasi indikator seperti ini, itu bisa dibilang teman-teman yang masih baru pemula pun juga bisa mengikuti, bisa menggunakan. Dan saya pikir juga kombinasi indikator ini juga akan banyak dibahas di buku-buku tentang analisa teknikal. Bahkan kayaknya jadi setting indikator yang standar ya, kayak wajib ya, sejuta umat lah. Ada Bollinger Band, MACD sama stokastik. Nah, cuman kadang-kadang mungkin teman-teman makainya itu semuanya berbarengan, sementara
yang saya pakai itu nggak semuanya. Maksudnya dalam waktu yang sama. Bisa jadi saya cuma melihat MACD-nya aja. Bisa jadi saya cuma melihat stokastiknya aja. Bisa jadi saya cuma melihat Bollinger Band-nya aja sama moving average 60 kayak gitu kan. Nah, yang teman-teman nggak tahu mungkin makainya harus semuanya, padahal nggak harus semuanya dipakai barengan. Oke, jadi itulah yang mendasari kenapa tema hari ini adalah trading flowchart. Itu ceritanya. Nah, semua diawali dari filter atau explore. Filter atau explore yang saya gunakan itu adalah MACD di atas 0 dan juga close-nya di atas moving average 60. Dan kalau misalkan teman-teman punya ada kriteria filter sendiri, mungkin boleh dipertimbangkan, mungkin boleh digunakan, mungkin boleh dites juga seberapa gimana ya bisa dibilang Oke, bisa digunakan juga kalau misalkan pengen tahu seberapa efektif, bisa di backtest, bisa di apa caranya? Banyak sekarang bisa backtest. Ada pertanyaan, saya pakai MI broker dari JUC garis EMA 60-nya beda dengan di TradingView. Di TradingView itu jadi gini. Di sini oke, kita kenapa ini? TradingView itu ini saya ada TradingView. Terus kemudian pakainya yang di desktop aja. Kalau dibilang beda, enggak sih. Harusnya enggak beda. Ini misalnya moving average 60 eksponensial dari saham Arto. Terus kemudian kalau misalkan kita pakai TradingView, harusnya sih enggak ya. Enggak beda. Soalnya namanya moving average 60 semuanya sama sih. Kita buang dulu ini moving average Bollingernya, kemudian kita tambahkan moving average exponential moving average ini. Nah, moving average exponential kita ganti periodenya 60. Saya pakai 60 itu merepresentasikan sekitar 3 bulan perdagangan. Terus kita ganti sahamnya jadi Arto. Sama tuh, saya bikin 2 jajaran. Oke. Nah, sama kan? Sama kok, harusnya sih sama, hitungannya sih sama, exponential moving average. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, explore itu salah, explore ya tadi. Oh ya, explore-nya itu saya pakai dua macam explore. Yang pertama moving average MACD di atas 0, kemudian closingnya juga di atas moving average 60. Nah, ini penting karena MACD di atas 0 itu artinya bullish. Kalau MACD di atas 0 artinya bullish, tapi kalau misalkan closingnya di atas moving average 60 artinya di time frame atau bukan time frame tapi di jangka kan kadang-kadang ada teman-teman ada istilah short term, mid term, long term gitu ya. Nah, untuk mid termnya itu dia itu cenderung uptrend gitu ya. Nah, sebagai contoh kayak misalkan kayak tadi, nah ini kayak si Arto gitu kan, dengan kondisi MACD di atas 0, kemudian moving average closing atau candlenya itu di atas moving average 60 eksponensial, itu akan membuat bisa dibilang itu udah setengah PR, setengah tuh PR-nya itu udah terselesaikan. Jadi apa yang saya lakukan, saya memfilter saham-saham apa aja sih yang MACD-nya di atas 0 dan yang berada di atas moving average 60, dan itu sudah menyelesaikan setengah dari permasalahan lah ibaratnya. Nah, masalahnya kadang ada kondisi ketika kayak si Telkom ini ya, ada kondisi ketika posisi candlenya memang sudah benar di atas moving average 60 dan posisi MACD itu juga di atas 0. MACD di atas 0 itu maksudnya yang garis merah ini ya, garis merah ini di atas 0 posisinya.
Garis nol yang mana? Garis nol itu adalah tengah-tengahnya antara histogram merah dan hijau. Itu ada garis nol di situ. Jadi, nah ini. Nah, jadi ada momen ketika candlenya sendiri posisinya sudah di atas moving average 60 dan MACD-nya sendiri juga sudah di atas garis nol ya. Jadi sudah cenderung bullish. Tapi kalau kita lihat dari midtermnya, dia cenderung mungkin dari sejak Januari, Desember 2020, Januari itu kan sampai sekarang dia cenderung sideways. Nah, bagaimana sih kemudian trading flow chartnya itu bagaimana sih sebelum yes or no untuk buy si Telkom ini ya gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk indikatornya sendiri, indikatornya kan saya menggunakan 3 macam, Bollinger Band, MACD dan stokastik. MACD-nya itu apa saja sih yang dilihat? Oke, kita akan bahas MACD ya. Untuk MACD-nya itu tadi kan sudah difilter MACD-nya sudah difilter, MACD di atas 0. Kemudian apa yang dilihat berikutnya? Histogram. Ketika histogramnya itu ada 2 macam ya. Ketika histogram itu merah dan hijau, itu dua-duanya itu mengandung makna yang berbeda. Jadi kalau misalkan merah, ada kemungkinan itu koreksi. Kemungkinannya koreksi. Kalau misalkan hijau, kemungkinannya itu lagi rally. Nah, tinggal Bapak Ibu mempertimbangkan, apakah saya pengen mencari saham yang pada saat histogramnya merah, berarti ada kemungkinan dia lagi uptrend mungkin, terus kemudian ada koreksi. Nah, pada saat koreksi kita bisa manfaatkan, tunggu dia rebound. Kalau misalkan ada rally, kita tunggu dia membentuk inside bar. Nah, disitulah maksudnya. Jadi itu bisa dibilang udah otomatis terfikirkan ketika. Tapi untuk mencapai ini biasanya sih butuh latihan memang. Jadi histogram merah nih, wah saya tahu harus ngapain. Histogram hijau saya tahu harus ngapain. Oke. Jadi ketika histogram merah ada kemungkinan dia koreksi. Ketika koreksi berarti kita cukup tunggu sampai dia ada rebound. Ketika histogram hijau ada kemungkinan sahamnya rally. Kalau ada kemungkinan rally berarti kita tunggu entah itu ada inside bar atau outside bar. Contoh, ketika histogram hijau, misalkan ini Telkom ya. Ketika histogram hijau, MACD di atas 0, histogramnya hijau. Apa yang kita tunggu? Kita tunggu ada inside bar. Di mana ada inside barnya atau outside bar? Atau mungkin bisa jadi kombinasi antara keduanya. Inside bar ada outside bar, habis itu nah pokoknya semacam itu. Nah, di sini inside barnya itu ada di mana? Ketika MACD-nya di atas 0, itu ada di posisi tanggal 28. Ketika MACD di atas 0, terus kemudian di sini kita bisa lihat MACD di bawah 0 itu pada tanggal 25, kemudian di tanggal 27 MACD-nya itu masih ya bisa dibilang 0, lah. Berarti udah sedikit di atas 0 mungkin 0, soalnya tanda komanya saya hilangin di belakangnya. Nah, jadi ketika di tanggal 27 dia itu sudah naik MACD-nya di atas 0, kemudian candle-nya sendiri sudah di atas moving average 60. Oke, yang kita cari adalah inside bar atau outside bar. Di sini kondisinya ada candle lower high lower low. Sebelumnya ada candle lower high lower low, dan ini lower high lower low ini bisa dibilang fake lower high lower low. Kenapa? Begitu dia lower high lower low, dia bukan sinyal sell tapi malah dia bisa breakout. Nah, ketika breakout itulah kemungkinan itu adalah sinyal belinya. Jadi pasang cut loss-nya di mana? Pasang cut loss-nya di low. Nah, itulah yang mendasari kenapa ada rekomendasi Telkom di kami pernah keluarin rekomendasi tentang Telkom. Ya, itulah alasannya. Jadi, MACD di atas 0, histogramnya hijau, kita tunggu ada inside bar atau outside bar, atau mungkin fake lower high lower low. Beberapa di Zoom yang sebelumnya tentang beberapa trik candlestick. Nah, salah satunya ini
lower low tapi nggak ada konfirmasi turun ke bawah low, malah cenderung breakout malah. Nah, disitulah ya saya bilang itu fake lower low gitu. Oke. Itu untuk histogram. Nah, ada histogram merah dan ada histogram hijau. Kemudian dari mungkin di Zoom yang sebelumnya juga sudah pernah saya ceritakan. Yang saya lihat itu histogram itu ada 2 macam. Jadi histogram itu ada 2 macam. Yang pertama dua macam analisanya. Jadi yang mendekati zero line rejection, dan yang satu lagi sama kayak saucer sih sebenarnya. Tuh. Nah, zero line rejection itu maksudnya gini. Misal ya, ini garis 0. Terus kemudian ada histogram besar, histogramnya besar lagi. Histogram lagi, kemudian histogramnya kecil sekali. Nah, habis itu dia besar. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika dia mendekati garis 0, dia seperti rebound di dekat garis 0. Memang di sini cenderung subjektif karena seberapa dekat sih dengan garis 0, lah itu kan bisa beda-beda ya. Tapi mendekati garis 0 kemudian dia histogramnya naik lagi. Nah, itu biasanya saya bilang zero line rejection gitu. Nah, histogram itu kan sebenarnya kan kalau dia crossing 0 itu kan berarti ada dead cross. Kalau dari garis 0, dari bawah garis 0 dia naik ke atas kan berarti ada apa sih namanya, lawannya dead cross, golden cross maksudnya. Nah, ketika ada golden cross dan dead cross itu histogramnya pasti ngelewatin 0. Nah, jadi kalau misalkan zero line rejection itu histogram MACD-nya pasti gambarnya kurang lebih seperti ini. Misalkan gini, ini histogram MACD-nya. Nah, kemudian signal line-nya atau yang birunya itu kayak kurang lebih kayak gini bentuknya. Itu. Jadi yang namanya zero line rejection itu kurang lebih adalah kejadiannya seperti ini gitu. Nah, saucer ini kan, nah ini perhatikan ya, waktu zero line rejection ini kan yang histogram yang ini itu kan masih lebih rendah dari ini. Nah, kalau yang saucer kurang lebih kayak gini. Misal ini garis 0, terus kemudian ini ada histogram lagi agak kecil. Nah, kemudian histogram berikutnya itu lebih besar daripada yang sebelah sini. Itu. Ini kalau karena ini di atas hijau, ini berarti karena ini di atas hijau, ini berarti di atas 0 berarti warnanya hijau ya. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui juga kalau di atas 0 anggap aja ini histogramnya, kalau di atas 0 anggap aja ini warnanya hijau, di bawah 0 warnanya merah gitu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada ya, aman semua ya. Oke. Nah, untuk yang histogram MACD itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi begitu kita ketemu filter, basic awalnya dari apa sih namanya? Dari ratusan saham kita pakai AFL yang explore MACD plus Bollinger Band ini ya. Kalau kita buka si AFL-nya sendiri, ini AFL-nya juga disebar free ya. Jadi bisa di-download di s.id/AFL cuan copet. Dan linknya juga ada di deskripsi. Kemudian ini kalau misalkan kita buka si AFL-nya di bagian filter MACD, apa ya, saya pakainya MACD di atas 0. Oke. Di bagian MACD di atas 0 itu filternya MACD histogram di atas 0. Oke. MACD histogram di atas 0, kemudian MACD histogram lebih besar daripada histogram sebelumnya gitu kan. Kalau di atas 0 kan berarti kan MACD-nya di atas signal line. Jadi merah di atas biru. Kemudian MACD histogramnya di atas lebih besar dari sebelumnya, berarti lagi kondisi nanjak. Kemudian value-nya di atas 3 bio. Nah, ini ada yang kelupaan sedikit. Jadi sebelum selain MACD di atas 0, kemudian closing juga di atas MACD MA60, yang paling penting itu adalah value rata-rata value itu di atas 3 bio.
Ini tujuannya supaya menghindari atau memfilter saham-saham yang nggak liquid. Jadi saya pakainya average value di atas 3 miliar, dan MACD-nya di atas 0, histogramnya juga lagi nanjak, closingnya di atas moving average 60 kayak gitu ya. Dari filter itu kemudian saya explore gini kan, tanggal 11 kemarin. Oke, kita filter, kemudian menghasilkan beberapa. Ini dari 800 ini ketemu sekian, ini udah lumayan sekali nih gitu. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu dari bawah mulai ini kan MACD-nya di atas 0, kemudian histogramnya hijau, lagi rally. Kalau lagi rally, apa yang kita tunggu? Kita menunggu kalau misalkan histogram hijau, kemungkinan rally berarti kita nunggu ada kita nunggu ada inside bar pattern, outside bar pattern, atau ada kemungkinan fake lower high lower low. Histogram merah kemungkinan koreksi, kita tunggu rebound itu ya. Nah, kita lihat dari siapa namanya, BAPP misalkan. Ini BAPP waran 4 ya. Ganti jangan waran lah. NFCX, oke. NFCX kondisinya histogramnya hijau, MACD di atas 0, moving average closing di atas moving average 60. Oke, yang kita tunggu adalah kemungkinan rally, jadi kita tunggu inside bar pattern, outside bar pattern. Nah, sementara ini nggak lagi rally, jadi ya sudah. Kita nggak beli maksudnya. Untuk berikutnya kita nggak beli. Jadi kita belinya nunggu ada inside bar pattern. Oke, gitu ya. Sekarang kita cari apakah ada yang lagi rally kemudian ada inside bar pattern. Oke, ini BHPP. Oh, BHPP yang induknya. Nah, ini ceritanya. Walaupun ini agak berbahaya ya, tapi konsepnya begini. Jadi intinya ketika harganya lagi rally, kita tunggu adalah inside bar pattern. Oke. Sekarang ini ada inside bar pattern. Jadi candle yang tanggal berapa sih tanggal ini? Candle yang di tanggal 9 itu berada di dalam area candle tanggal 8. Nah, inside bar pattern. Nah, kemudian kita perlu sadari bahwa ini dari 450 ke 342 itu lumayan. Jadi kalau misalkan buy break 450, berarti dapat harganya itu ada di 452. Kemudian iya bener ya. Iya. 200. Oh iya, di atas 500 tuh baru 5. Di atas 2000 fraksinya 10. Oke. Dapatnya dia berarti kan 452. 452 dikurangi di bawah 342 berarti 340. Itu berarti 112. Nah, dari 112 ini berapa lot yang bisa dibeli? Nah, kira-kira gini. Rugi maksimal itu 250.000, oke. Kemudian ditambah transaksi beli jual, katakanlah 0,4%. Kemudian ditambahkan komponen transaksi beli jual, berarti total kerugian yang bisa ditanggung adalah sekitar 250.000. Oke. Nah, asumsikan kita belum hitung fee transaksi jual belinya dulu ya. Tapi hitungan standarnya kayak gini. Dari 250.000 itu tadi kita bagi dengan 112. 112 itu dari 112 apa 100 berapa tadi ya? 452 dikurangi 340. 112 benar. Oke, 250.000 dibagi 112. Oke, dibagi lagi dengan 100. Oke, nah ketemunya segitu, 22 lot. Jadi dengan risk sebesar itu, belinya itu adalah 22 lot. Ceritanya begitu. Nah, semakin tinggi posisinya, semakin rawan dia terjadi koreksi, gitu ya. Jadi ini adalah momen ketika kami pernah merekomendasikan BAPP juga. Waktu itu tanggal 25 untuk tanggal 27 kalau nggak salah.
Jadi berdasarkan candle tanggal 24 dan 25, di sini posisinya kalau misalkan kita pakai bar replay, nah ini. Jadi posisi candle di atas moving average 60, posisi MACD di atas 0, histogramnya hijau, ada kemungkinan dia rally. Kemudian yang kita tunggu adalah inside bar pattern. Inside bar pattern waktu itu 133, bawahnya 112. Jadi kalau dia break 133 boleh dibeli, cut loss di bawah 112. Kejadiannya seperti ini. Dan habis itu kita tahu semua bahwa sekarang sampai segini. Nah, itulah fungsinya. Gitu ya. Itu akan mempermudah. Jadi walaupun di chartnya itu ada Bollinger Band, ada MACD, ada di bawah ada stokastik, tapi nggak harus langsung dipakai semua. Pakainya itu ada bagian per bagian. Oke. Untuk bagian MACD udah dipahami semua ya. Ada pertanyaan untuk bagian MACD? Kita lanjutkan ke, kalau nggak ada sih kita lanjutkan ke bagian yang lain. Di sini saya analisanya itu part per part. Jadi nggak langsung semua digabungin jadi satu, enggak. Apalagi ada mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin ada yang punya konsep misalkan ya, bikin tabel misalkan, mungkin saham A itu kan saham X, MACD-nya seperti apa, terus kemudian stokastiknya seperti apa, kemudian Bollinger Band-nya seperti apa, kemudian dibikin tabel aja semua. Salah, tabelnya bukan kayak gini. Misalkan sahamnya ABCD, nah bikin tabelnya seperti ini. Misalkan MACD-nya seperti apa, stokastiknya seperti apa, Bollinger Band-nya seperti apa, EMA 60-nya seperti apa. Itu kan maksudnya kan jadinya kan kalau misalkan kalau dicentang, kalau dicentang, kalau salah disilang gitu kan. Nah, kalau kayak gini kan berarti kan Bapak Ibu memaksakan semua indikator itu bagus dalam satu waktu yang sama. Nah, itu menurut saya itu adalah konsep yang salah. Jadi memaksakan semua indikator memberikan sinyal buy di momen yang sama, di titik yang sama, itu malah jadinya perfeksionis. Dan market sih nggak seperfect itu ya. Jadi buat saya sih hanya buang-buang waktu kalau misalkan Bapak Ibu memaksakan semua indikator itu harus bagus dalam waktu yang sama, itu maksudnya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan untuk MACD? Kita lanjutkan ke stokastik ya. Stokastik tulisannya gede nemen mas. Bapak Ibu bisa lihat ya tulisannya ya, bisa lah gede. Oke, untuk stokastik ini perlu ada beberapa karakteristik yang perlu dipahami. Yang pertama adalah minimalnya itu 0, maksimalnya itu 100. Oke. Di sini Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu bahwa kemudian area over, saya tulisannya agak jelek ini. Memang jelek tulisannya. Oke. Overbought-nya itu adalah 70 ke atas. Kemudian oversold itu 0 sampai 30. Oke. Di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa yang namanya overbought itu bukan berarti jenuh beli dan kemudian harganya pasti turun, enggak. Dan oversold itu jenuh jual yang berarti harganya pasti naik, enggak gitu. Jadi enggak ya. Nah, oke. Kemudian syarat berikutnya ini mungkin Bapak Ibu waktu dulu pertama saya belajar ya, saya perlu menceritakan bahwa tulisannya itu nggak sesimpel ini ya. Jadi ada buku namanya saya lupa siapa ya, ada penulis khusus menjelaskan tentang stokastik dan itu bukunya agak tebal juga. Ceritanya ini adalah rangkuman dari apa yang saya baca, jadi semoga bisa bermanfaat ya. Intinya stokastik itu adalah minimal 0, maksimal 100, kemudian overbought-nya OB itu saya singkat dari overbought, kemudian oversold. Alah tulisannya sembraut. Oversold. Oke. Nah, kemudian bullish itu artinya stokastiknya jarang di bawah
30 tapi sering di atas 30. Nah, kalau bearish itu kebalikannya. Stokastiknya itu sering sudut pandangnya beda. Jadi busanya kurang resik. Oke, sip. Sering salah lagi, nulis sering lagi. mohon maaf. Oke. Jarang di jarang salah. Saya kok mikirnya bullish itu adalah stokastik jarang di bawah 30. Sering di atas 30. Oke, bearish itu adalah jarang di atas 70, sering di bawah 70. Nah, mungkin agak dari sisi tulisan pusing nggak? Enggak kan? Semoga enggak ya. Bullish itu jarang di bawah 30, seringnya itu di atas 30. Kalau bearish, stokastik itu jarang di atas 70, seringnya itu di bawah 70 gitu. Kalau kita lihat dari chartnya kurang lebih seperti ini ya. Contoh, Bapak Ibu bisa perhatikan untuk kenapa contohnya BABP. Kita ganti aja gimana contohnya. Tower misalkan. Oke. Bapak Ibu bisa abaikan dulu ya Mas Edi-nya. Nah, untuk stokastik saya pakai dua macam periode, 1033 dan 533. Untuk yang time frame pendek atau mungkin short term ya, itu saya pakainya 533. 1033 itu untuk lihat divergence. Nah, itu belum saya tulisin sih, tapi nanti akan ke situ. Oke. Bapak Ibu bisa perhatikan ketika tower berada di ketika tower cenderung bullish. Saya buka dulu annotationnya. Oke. Sini aja lah ya. Oke. Ketika tower itu cenderung bullish, dia itu akan sering di atas 30. Ya, ini 30-nya ini garis putus-putusnya ini angka 30. Jadi ketika dia itu bullish, dia itu akan sering di atas 30 gitu. Dan ketika dia itu bearish, mana bearishnya? Nah, ini bearish. Oke. Ketika dia bearish, dia itu akan sering di bawah 70. Jadi dia itu nggak berada di area overbought-nya gitu maksudnya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Dimengerti ya. Nah, itu kemudian kita lanjutkan. Oke. Kemudian dari stokastiknya sendiri, di sini dari poin 1, 2, 3 itu nggak ada yang namanya golden cross sama dead cross. Jadi bukan golden cross sama dead crossnya yang dilihat, bukan. Jadi sama sekali enggak. Tapi adalah ketika misalkan ini garis putus-putusnya ini yang 30, kemudian ini yang garis putus-putusnya yang 70. Oke. Ketika bullish yang kita cari itu adalah ketika stokastiknya itu dia bisa rebound di 30, atau ketika dia masuk ke bawah 30 dia bisa keluar lagi ke atas 30. Jadi momen ketika dia bisa keluar dari 30 itulah kemungkinan bullishnya, momentum naiknya itu ada. Jadi stokastik itu karena dari 0 sampai 100 saya sering pakai untuk mencari momentum. Itu yang bullish itu kayak gitu ceritanya. Jadi untuk yang koreksi ya, untuk yang dari fase koreksi dia biasanya turun mendekati 30, kemudian dia bisa rebound, atau kalau misalkan dia turun ke bawah 30 ketika keluar lagi dari 30, nah itu momen ketika dia itu ada momentum untuk lanjut bullish. Atau carilah saham yang stokastiknya
bergeraknya di atas 70, itu bullishnya itu kuat itu. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di saham ya, di saham pastinya. Saham kan cuma bisa lihat bulishnya. Kalau saham bearish ngapain dibeli kan gitu. Nah, mikirnya adalah ketika lagi bullish, stokastik itu antara kondisi yang pertama ini dia rebound dari 30, atau kondisi kedua ini dia masuk 30 ke bawah 30 kemudian keluar lagi ke atas 30, atau kondisi yang ketiga ini dia itu bisa bergeraknya di atas 70 terus gitu. Itu secara refleks pikirkanlah yang seperti itu. Nah, kemudian itu dari stokastiknya. Kemudian langkah berikutnya adalah yang terakhir, tapi ini yang biasanya jadi penentu buy atau enggak buy. Carilah divergen. Dari mana cari divergennya? Perhatikan kuncinya nyari divergen itu adalah carilah yang kita butuhkan aja. Yang kita nggak butuh nggak usah diperhitungkan. Maksudnya gini, ketika kita nyari divergen yang berguna buat kita. Contoh, ketika harganya seperti ini, dia bikin low kemudian ada lower low, yang kita cari histogramnya adalah yang bikin stokastik yang bikin higher low. Itu divergen yang pertama yang kita perlu cari. Itu kondisi pada saat mungkin lagi koreksi ya. Lagi koreksi artinya apa? Di awal itu kan tadi kita sudah explore semuanya, itu MACD di atas 0, kemudian harga atau candlestick di atas moving average 60, dan kemudian habis itu kita lihat dari yang lain. Nah, ini kita lihat dari sisi stokastiknya. Jadi ketika candlenya di atas moving average 60 terjadi kayak gini, terjadi koreksi yang seperti ini, ada kemungkinan koreksinya itu adalah koreksi dari tren dari rally yang besar gitu, dari tren bullish yang besar. Oke, bentar, tak hapus dulu garisnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, divergen yang kedua yang dicari itu adalah yang hidden divergen. Hidden divergen itu maksudnya gini, karena candle itu di atas moving average 60, berarti ada kemungkinan swingnya itu dia bikin swing higher low. Ini low-nya, ini higher low-nya. Dan ketika ada swing higher low, ini harganya harusnya belum naik sampai sini. Kalau naik sampai sini berarti udah telat. Nah, tak ulangi lagi gambarnya. Ketika rebound kayak gini ceritanya. Oke. Ketika ada rebound yang seperti ini, biasanya reboundnya ini juga ditandai dari mungkin inside bar atau mungkin outside bar atau mungkin higher high dan higher low. Ketika ada swing seperti ini, swing higher low, kemudian indikatornya, stokastiknya dia bikin swing lower low gitu. Jadi cukup cari itu aja. Ngapain ada nyari kita nyari divergen tapi yang dilihat high-nya gitu, itu nggak penting. Karena kita posisi belum punya barang ya. Kita mau nyari barang, apa aja sih yang dilihat gitu kan. Itu harus menurut saya itu perlu langkah yang runtut. Jadi pertama explore-nya dari yang moving average MACD dan closing di atas moving average 60. Kemudian value itu pasti juga di filter. Kemudian kalau mau lihat dari MACD apa aja sih yang dilihat, itu tadi histogramnya merah atau hijau. Terus kemudian kalau dari histogram juga ada zero line rejection, kemudian lihat saucernya. Kemudian kalau misalkan lihat dari stokastiknya, berarti kondisi ini kalau bullish bagaimana, kalau bearish bagaimana harus tahu. Jadi pisahkan yang bullish sama yang bearish.
fokuslah ke yang bullish aja. Kemudian langkah keempat, carilah divergence-nya. Divergence-nya cukup ada dua hal yang kita cari. Yang reguler ketika harga bikin lower low tapi indikatornya bikin higher low, atau yang hidden ketika di bullish berarti kan ada higher low tapi indikatornya bikin lower low. Nah, itulah. Sekarang coba kita contoh ya. Kita ubah dulu stokastiknya ke periode 10. Kemudian kita buang yang K, kita bikin hidden. Oke. Oh iya, saya lupa cerita. Ini kalau yang posisi ngelihat bullish sama bearishnya, saya pakai yang 533. Kalau untuk yang divergen, saya pakai yang periode 1033. Itu yang pakai stokastik yang D. Oke. Kita lihat sekarang dari Ame brokernya. Nah, di sini kita akan melihat berapa ya, bentar. Nah, contohnya, contoh MDKA. Oke, Bapak Ibu bisa lihat kondisi ketika dia membentuk swing higher low, tapi dari indikatornya dia membuat swing lower low. Nah, itulah posisi candle. Jadi pada saat kondisi yang terakhir ini ada koreksi, kemudian posisi candlenya masih di atas moving average 60, MACD-nya juga pasti juga MACD-nya bagus ya, soalnya kan posisinya masuk ke filter. Nah ini mana tadi? Nah ini posisi MACD-nya. Nah ini di sini. Jadi kan MACD di atas 0 kan. Nah gitu ya. Kondisi MACD di atas 0, kemudian di sini ada hidden divergence. Nah, itu. Jadi pilih skala prioritas, pilih yang ada hidden divergence-nya. Untuk bagian ini Bapak Ibu sudah memahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Aman semua ya? Pertanyaannya baru 2 ini tadi. Nanya cut loss di berapa persen, habis itu nanya moving average 60-nya beda dengan trading view. Oh. Di sini ada 23 orang, 22 peserta, 23 termasuk saya. Ini ada Ibu Dian ya, diabaikan. Anggap aja 20 orang. Divergence, oke, pertanyaannya divergence sebenarnya buat apa ya? Divergence itu adalah sinyal. Jadi hidden divergence itu adalah hal yang saya tunggu. Kenapa? Karena ketika hidden divergence itu terjadi, winning rate-nya itu gede. Jadi maksudnya winning rate itu kemungkinan berhasilnya itu besar. Tapi nggak semua nggak sembarang divergen ya. Jadi contoh gini, maksudnya gini. Misalkan ini contoh. Nah, ini kan ada kayak gini ya. Ini ada swing. Ini ada swing seperti ini ada swing seperti ini. Ini kalau dikorelasikan ke harganya, ini posisi di sini, korelasikan ke harganya, ini posisi di sini. Nah, terus dibilang ini hidden divergence. Enggak, bukan. Ini bukan hidden divergence. Itu bukan hidden divergence gitu. Nih, yang divergent itu adalah ketika ada swing yang signifikan. Jadi swing signifikan itu perlu, ini memang subjektif, jadi perlu, tapi harusnya sih nggak susah. Contoh, ini yang seperti ini, yang saya kasih lingkaran, ini swingnya itu nggak signifikan. Kenapa? Karena ini sideways. Gitu. Ini bukan swing yang signifikan. Kenapa? Karena ini sideways. Itu. Jadi ini pun belum tentu swing yang signifikan karena ini sideways. Gitu ya. Yang swing yang signifikan itu adalah ketika ada koreksi. Nah, itu swingnya signifikan. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai acuan apakah ada divergen atau tidak. Itu. Nah, posisinya kalaupun ada divergen,
kalaupun ada divergen ya, kita tetap harus tahu di mana cut loss-nya. Contoh, kondisi ini MDKA, kami juga pernah bikin rekomendasi waktu itu kalau nggak salah ya sekitar tanggal 25, tanggal 27 lah. Nah, di sini ada satu titik swing low ini. Nah, ini jadi cut loss-nya. Jadi dia berhasil rebound pada saat kondisi ada di moving average 60. Oke, pertanyaan berikutnya, hidden divergen itu yang bagaimana? Baru saya jelaskan beberapa saat yang lalu ya. Nah, ini. Jadi ceritanya ini yang sebelah kiri, ini yang reguler, ini yang hidden. Jadi ketika hidden divergen, harga swing harganya itu dia bikin higher low, tapi indikatornya itu bikin lower low. Ini yang bikin ibaratnya ketika ada sinyal seperti ini, nah, saya lebih pilih yang ini karena tingkat keberhasilannya tinggi. Tingkat keberhasilan tinggi dan cut loss-nya kecil, jadi risk-nya juga kecil. Terus kemudian back sama baja ya. Kita lihat back sama baja. Back itu ngeliatin apa sih? Back sama baja ngapain? Backsnya itu ini apa namanya? Lihat nih, bisa dimengerti ya kondisinya ya. Backs MACD nya di atas 0. Pada saat MACD di atas 0, histogramnya hijau, kita cari inside bar. Ini inside barnya gitu. Cut loss-nya di mana? Cut loss di bawah 89 pasti. Baja kalau nggak salah kemarin ada rekomendasi baja. Nah, ini MACD di atas 0 tapi histogramnya merah. Histogramnya merah, yang kita tunggu adalah rebound. Yang kita tunggu rebound berarti ada candle higher low. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang Bapak Ibu udah beli waktu dia naik ke atas 424, beli di 426 misalkan, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di 388. Ini low-nya 392, berarti salah, bukan 388. Low-nya di 392, berarti cut loss-nya di 390 gitu. Ini Fibonacci-nya ini hapus saja dulu. Oke. Kenapa saya tambahin Fibonacci di sini? Karena saya cuma pengen lihat itu koreksinya seberapa persen sih. Nah, di sini kita lihat bahwa koreksinya 38,2%, bagus. Itu doang sih. Bikin stok indikator hanya tampilkan D saja tanpa K di trading view. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Oh, gampang. Ini kan ada D sama K. Nah, di bagian ini kan ada input sama style. Di bagian style yang K-nya dibuang aja centangnya. Cuman gitu aja. Oke. Di grup pernah nanya ambil profitnya sampai kapan, ngelihat candle atau pakai take profit. Oke, jawabannya adalah bebas. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang mau take profit itu ngelihatnya dari candlenya atau dari persentase, jawabannya bebas. Kalau saya itu dari candlenya. Jadi tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa ngikutin, bisa dipelajari, bisa direpetisi, bisa disebarkan. Tapi seandainya misalkan di sini ada back sudah untung 10% misalkan, terus mungkin ada lagi, ini lagi mock ya? Mock, oh enggak ding. Misalkan ini ada care, ada 8,33%. Nah, coba kita lihat Metro Healthcare. Saham care. Nah, ini. Nah, care ini kan kemarin sempat hari Jumat kan sempat sampai 376 kan. Nah, tutupan di 364. Kalau misalkan Bapak Ibu mau jual berdasarkan persentase, take profitnya berdasarkan persentase ya boleh saja. Cuman ketika saya memilih pakai candlenya aja deh. Bukan berarti lebih bagus, bukan. Siapa tahu malah hasil lebih jelek. Tapi minimal
saya bisa mengajarkan bagaimana memilih saham yang baik, mengatur money management yang baik, supaya kalau misalkan lossnya nggak terlalu besar, ketika profitnya juga bisa lumayan gitu, maksudnya lumayan dalam artian persennya tinggi gitu maksudnya. Oke, divergen yang pembalikan arah dari bullish ke bearish, bagaimana bentuknya? Pertanyaannya nggak penting. Buat apa kita tahu divergen pembalikan arah dari bullish ke bearish? Kecuali kalau memang ini divergen, ini kemudian stokastik. Oke, pertanyaannya divergen. Oh, divergen pembalikan arah dari bullish ke bearish. Ngilangin 7D ya, ngilangin 7D. Divergen pembalikan arah dari bullish ke bearish bagaimana bentuknya? Kita nggak usah memperhatikan yang dari bullish ke bearish, karena pada saat take profit yang kita perhatikan itu persentasenya. Boleh pakai trailing stop, boleh pakai ngeliatin candlenya. Jadi contoh kayak si tower apa ya? Tower apa tebik? Oh, tebik berarti. Nah, tebik ini kan kemarin ada lower high lower low. Lower high lower low waktu di tanggal 10, kemudian low-nya di 3040. Kemudian waktu di hari Jumat itu dia turun ke bawah 3040 dan tutup di 2990. Jadi pada saat itu mungkin bisa sell di 3030 gitu maksudnya. Itu cara jualannya. Jadi jualan bisa pakai candle, bisa pakai take profit, trailing stop maksudnya. Atau mungkin pakai persentase, udah 10% jual lah gitu. Bebas, kayak gitu bebas, sama aja. Gitu. Oke. Nah, MACD sudah, stokastik sudah. Selanjutnya adalah Bollinger Band. Ya benar, Bollinger Band. Bollinger Band ini cukup gampang sih flowchartnya. Bollinger Band di sini, Bollinger Band di sini saya pakai periodenya 20, dan kemudian dari Bollinger Band 20 ini yang perlu diperhatikan adalah middle-nya. Nah, perlu Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang intinya sudah tahu ya bahwa yang namanya Bollinger Band itu di situ terdiri dari 3 buah garis. Yang pertama itu adalah middle Bollinger Band, yang kedua adalah Bollinger Top dan Bollinger Bottomnya. Nah, jadi dari Bollinger Band itu yang pertama dilihat itu adalah middle Bollingernya. Middle Bollingernya kalau misalkan dia nanjak berarti uptrend atau bullish. Kalau downtrend itu berarti kalau turun berarti itu downtrend atau bearish. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat Bollinger Band, kita lihat middle-nya dulu. Middle-nya itu uptrend atau downtrend. Kalau middle Bollingernya downtrend, ya berarti abaikan saja. Kalau middle Bollingernya uptrend, ya berarti kita baru lanjut untuk ngelihat berikutnya. Ada pertanyaan, Pak, tolong PPRO, cara melihat divergence-nya gimana? Oke, kita lihat PPRO. Cara ngelihat divergence-nya gimana? Jawabannya nggak ada. Nggak ada divergence-nya. Kenapa nggak ada divergence-nya? Karena yang sebelah sini itu bukan swing yang signifikan. Jadi yang ini itu abaikan saja. Kenapa ini nggak signifikan? Karena kalau kita lihat di sini, nah ini inside bar, ini sideways, yang ini turun ke bawah, ini cuman false breakdown. Jadi bukan ada di sini bisa dibilang nggak ada tren yang signifikan, adanya sideways. Bukan bullish, bukan bearish, sideways. Jadi ya swing stokastik yang seperti ini ya nggak bisa dibilang sebagai divergen gitu ya, bisa dipahami ya, nggak ada divergensi ya. Oke, kemudian kita kembali ke pembahasan. Dari Bollinger Band yang dilihat itu middle Bollingernya. Kalau misalkan middle Bollingernya uptrend, selanjutnya yang kita lihat adalah posisi
candle. Kalau posisi candlenya di atas middle BB, posisi candlenya di atas middle Bollinger Band, berarti ya di situ nggak ada sinyal beli yang kita tunggu. Yang kita tunggu adalah kalau di atas middle Bollinger kemudian dia rebound di middle BB. Jadi itu yang kita cari. Middle Bollinger Band, dia bisa rebound di middle Bollinger Band. Nah, kita cari sahamnya. Contoh apa ya? Contohnya apa? Ini BMTR nih. Contohnya ketika masih di atas 0, kemudian histogramnya hijau, kita tunggu kita tunggu inside bar. Nah, ini ceritanya kayak gini. Tapi kita lagi nggak nyari itu, jadi kita cari yang lain. Coba kita cari yang ceritanya rebound di middle BB. Sebenarnya ini Indosat ini contohnya dia bisa rebound di middle BB sih, tapi reboundnya candlenya gede. Ada candle yang lebih kecil lagi nggak ya? Bentar. Nyari contoh itu adalah yang paling susah. Oke, Aldo. Kenapa ketemunya Aldo sih? Nah, posisi candle di atas Bollinger Band, di atas middle Bollinger Band. Middle Bollinger Band cenderung nanjak. Oke. Dan yang kita cari adalah dia bisa rebound di middle Bollinger. Rebound di middle Bollinger, berarti yang kita cari adalah candlenya higher high, higher low, inside bar atau outside bar. Di sini contohnya adalah outside bar pattern. Jadi bagian bawahnya itu adalah 895 dengan atasnya itu 980. Oke. Kemudian kalau misalkan besok bisa breakout ke atas 980 baru dibeli, ke atas di bawah 895. Kayak gitu ceritanya gitu. Kalau misalkan posisi candle di bawah mid BB, kalau misalnya di bawah mid BB, apa yang kita tunggu? Dia bisa rebound di M60. Jadi yang kita tunggu adalah dia bisa rebound di moving average 60. Itu pun juga kalau moving average-nya itu ada di dalam area Bollinger Band. Kalau moving average-nya itu ada di luar Bollinger Band, ya abaikan saja. Contoh momen ketika yang di sini, kok garis sih? Ini moving average 60-nya itu berada di luar area Bollinger Band. Bandingkan dengan yang ini. Nah, gitu maksudnya. Jadi perbedaannya adalah ketika moving average 60-nya berada di dalam area Bollinger Band, kita tunggu antara dia itu rebound di middle BB atau di moving average 60 gitu. Itu secara refleks Bapak Ibu perlu punya perlu ngerti bahwa apa sih yang harus dilakukan berikutnya, apa sih yang perlu diketahui berikutnya gitu ya. Ada pertanyaan sampai dengan di sini? Jadi kalau misalkan kita lihat Bollinger Band, apa yang kita lihat pertama? Middle Bollingernya. Kemudian kalau middle Bollingernya uptrend, berarti dia cenderung bullish. Kalau middle Bollingernya downtrend, berarti kita abaikan. Kemudian kalau middle Bollingernya uptrend, berarti kita tunggu dia bisa rebound antara di middle Bollingernya atau rebound di moving average 60, dengan catatan moving average 60 berada di dalam area Bollinger Band. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. 10.15 tadi ada tamu sih ya. Oke, sudah semuanya sampaikan dari yang Bollinger Band. Bollinger Bandnya pendek sih. Intinya cuman itu ya tadi ya. Cuman ibaratnya kalau setelah disampaikan ternyata cuman seperti itu ya analisanya.
Dari Bollinger Band, dari MACD, dari stokastik, yang pertama di explore dulu dari value dan dari MACD. Kemudian setelah muncul listnya, setelah muncul hasilnya, dilihat satu persatu candlenya. Dari Bollinger Band, dari MACD dan dari stokastik, apa saja sih yang perlu dilihat dan apa saja sih yang perlu dipertimbangkan? Kemungkinan reboundnya di moving average 20. Kalau stokastik salah, kalau Bollinger Bandnya 20, kemungkinan EMA 20 dan middle Bollinger tuh mepet-mepet. Jadi saya pakainya yang middle Bollinger aja. Jadi yang saya tunggu itu adalah dia rebound di middle Bollinger atau di moving average 60. Pertanyaannya, belinya itu kalau break atau kita curi start dulu? Pasti kalau break. Saya belinya setelah ada sinyal habis itu breakout, nah itu baru beli. Jarang, hampir nggak pernah saya curi start, nggak perlu, nggak penting curi start. Nah, yang jadi musuh itu kemungkinan sideways. Jadi gimana caranya menghindari menghindari sideways? Itu di Zoom yang sebelumnya saya juga pernah cerita bahwa fungsi dari moving average 60 itu adalah untuk filter sideways-nya. Jadi kalau dia sideways, kemungkinan moving average 60-nya itu cenderung flat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau sudah sih cukup sekian. Karena ya cuman itu doang, cuman dari Bollinger Band misalkan. Dari Bollinger Band mungkin dulu belajarnya Bollingernya itu menyempit, itu trennya melemah, membuka melebar, itu trennya menguat. Iya, itu juga dipakai. Cuman yang gampangnya lagi yang saya lihat, karena MACD di atas 0 udah di filter, berarti kemungkinan ada tren, berarti saya tinggal filter dari visual apakah moving average-nya itu cenderung flat atau enggak. Kemudian kalau misalkan J-Sky analisanya gimana? Jawabannya, yang mau dicari apa dari J-Sky? Posisi J-Sky MACD di atas 0. Oke, apa yang tadi kita cari? Inside bar. Sekarang apakah ini ada inside bar? Jawabannya, ini bukan inside bar. Walaupun candle yang dalamnya itu lebih kecil atau posisi candle yang kedua di dalam area candle yang pertama, tapi ini saya lebih suka inside bar kalau yang dalamnya itu lebih kecil, relatif lebih kecil dibandingkan dari candle yang pertama. Bodinya itu lebih kecil daripada candle yang pertama. Itu inside bar yang baik. Inside bar yang bagus itu seperti itu. Jadi kalau mau tanya J-Sky beli nggak? Ya enggak lah, orang nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dijadikan acuan untuk beli. Kalau ditanya apa mungkin bisa ke 250, saya nggak tahu. Jawaban yang sama kalau misalkan Bapak bertanya kepada saya, Bapak Ibu bertanya pada saya, misalkan PEX, apakah saya bisa mendapatkan 10%? Nggak tahu. Si CARE ini bisa dapat 8,3%? Nggak tahu. SNLK waktu saya ngajakin beli, apakah bisa saya tahu bakalan dapat untung 6,8%? Nggak tahu saya. Itu. Jadi kalau misalkan Bapak bertanya apakah J-Sky bisa sampai 250 lagi? Nggak tahu saya. Gitu. Excel dan tepik. Kalau Excel koreksi secara tren, apakah masih oke untuk di hold? Oke, kita bahas satu persatu ya. Si Excel kondisinya pada saat dia MACD di atas 0, ini inside barnya. Jadi pada saat rally, jadi tadi ya sesuai dengan yang apa sih namanya tadi saya sampaikan tentang MACD. Mari kita buka lagi. Nah, oke. MACD hijau kemungkinan rally. Kalau rally yang kita cari adalah inside bar pattern, outside bar pattern, atau fake lower high lower low. Dan di sini untuk si Excel kejadiannya adalah ada inside bar pattern. MACD di atas 0, histogram hijau, ada inside bar pattern. Kemudian uptrend rally, di sini ada lower high lower low, di sini adalah sinyal sell. Sinyal sell ketika harganya turun ke bawah 2480. Ada lower high lower low, low-nya di 2480, jadi sinyal sell-nya kalau harganya turun ke bawah 2480. Oke. Nah, kemudian setelah harganya turun ke bawah 2480 ternyata dia naik lagi.
berarti apa yang kemungkinan terjadi? Sideways. Kalau misalkan dia turun, memang dia koreksi, harusnya sih lower high lower low ini besoknya turun lagi, tapi ternyata waktu di tanggal 10 dia naik lagi. Berarti kemungkinan sideways. Sidewaysnya di berapa? Antara 2630 2370 kayak gitu. Jadi apakah bisa dibeli lagi? Mungkin bisa. Mungkin kita akan nunggu ketika dia mendekati 2370 kemudian dia rebound, atau mungkin dia reboundnya di middle Bollinger, atau mungkin dia reboundnya di moving average 60, belum tahu. Atau mungkin dia MACD-nya nanti bikin zero line rejection, belum tahu, nggak ada yang tahu. Mana yang akan kejadian kita nggak tahu, kita tungguin aja. Tapi yang penting kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau ada yang terjadi, gitu ya. Kemudian untuk di hold, jawabannya nggak tahu. Karena saya udah jualan ke bawah 2480 dijual. Nah, habis itu apakah di hold, nggak tahu juga. Tapi yang posisinya, kalau misalkan dia bisa naik ke atas 2630 itu bagus, kalau turun ke bawah 2370 ya berarti jelek gitu. Di hold mungkin oke. Tapi apakah bisa naik lagi? Nggak tahu, nanti lihat belakangan. Oke, untuk TPIG kemarin ada lower high lower low, hari Jumatnya ada konfirmasi. Nah, apakah bisa untuk di hold? Nggak tahu, siapa tahu turun ke bawah lagi, siapa tahu turun mengetes 2820 area supportnya, atau mungkin rebound di middle Bollinger, atau mungkin rebound di moving average 60, nggak tahu gitu ya. J-Sky tidak masuk watchlist karena bentuk candlenya nggak bagus. Jawabannya adalah karena nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada apa-apa dalam artian gini, posisinya nggak sesuai dengan strategi saya. Jadi nggak ada hal yang membuat saya bisa bilang oh saya beli J-Sky lah gitu. Nggak ada, karena bentuk candlenya dia bukan sidebar seperti yang saya suka. Terus walaupun yang lainnya mendukung, tapi nggak ada pattern, ya udah nggak usah buy aja gitu. Kemudian kalau misal ada beberapa saham lain yang kemungkinan nah ini nih ASA. Oke, ASA. Nah, ASA dia break ke atas 2330, itu area resistennya. Kemudian beberapa hari yang lalu dia berhasil rebound di middle Bollinger. Kemudian kondisi sekarang dia bikin inside bar. Masih di hijau, berarti kita nunggu inside bar. Ini inside barnya. Kemudian apa yang selanjutnya kita tunggu? Buy break 2480. Ya, kayak gitu aja. Sesimpel itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita sudahi momen atau mungkin acara hari ini? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, pertanyaan berikutnya, apakah gap selalu dilihat sebagai support atau resisten? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Bisa enggak, kenapa? Karena kalau gapnya itu terbentuk di trend sideways berarti saya abaikan. Tapi kalau gapnya itu terbentuk pada saat trend bullish atau trend bearish, berarti itu bisa saya pertimbangkan untuk diperhatikan. Dan faktor berikutnya adalah apakah ada yang ngetes atau enggak gitu. Jadi kalau kita menyikapi sebuah gap, ini ya, gap. Yang kita lihat pertama, apakah ada trennya? Karena kalau sideways berarti saya abaikan. Yang kedua, apakah gapnya itu dites sebagai support atau resisten? Kalau iya, ya berarti dipertimbangkan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau beli pas breakout terus pullback, apa yang dilakukan? Oh, beli pada saat breakout terus pullback. Tergantung pullbacknya itu kena stop loss atau enggak. Kalau enggak kena stop loss ya ngapain dijual. Tapi kalau kena stop loss ya sudah, dijual dulu. Belinya lagi kalau pas rebound. Perlu dipertimbangkan ya. Jadi contohnya gini, ini adalah inside bar pattern. Belinya itu kalau misalkan naik ke atas high ini,
Misalkan ternyata dia udah breakout terus kemudian turun lagi ya, bentuk candlenya seperti ini. Pertanyaannya, kalau pullbacknya itu turun ke bawah cut lossnya atau enggak? Kalau iya, berarti dijual dulu. Tapi kalau enggak, ya udah disimpan aja. Kalau misalkan pullback, jadi gini, Bapak Ibu perlu tahu. Misalkan ini resisten. Ketika dia breakout, kalau ini turun, anggap aja itu namanya koreksi, daripada bingung apa yang disebut pullback sama throwback. Kalau kayak gini kena resisten terus turun, nah itu nggak ada yang dibeli. Orang belinya tunggu breakout. Jadi pertanyaannya, mana yang throwback, mana yang pullback? Daripada bingung. Nah, kalau misalkan dia udah breakout terus koreksi, nah tunggulah saat koreksi terus rebound. Berarti kan yang tadinya resisten berubah jadi support. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Udah cukup ya? Oke, kalau misalkan begitu, kita cukupkan hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajak teman-temannya untuk subscribe YouTube channel kami di youtube.com/cuancommunity. Buat Bapak Ibu yang belum bergabung ke room Telegram kami, boleh dibuka Telegram Messengernya, kemudian di search @cuancommunity. Silahkan bergabung ya. Dan setiap hari Sabtu acara ini gratis untuk besok tanggal 19 libur dulu. Waktu tanggal 29 udah, tanggal 5 udah, ini tanggal 12 udah, tanggal 19 libur dulu. Mulai lagi tanggal 26. Dan seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Bapak Ibu boleh terbuka untuk umum, boleh ajakin teman-teman saudaranya, teman-temannya yang masih baru awal-awal trading ya. Semoga sih bisa membantu, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih setelah bergabung. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, dan sampai jumpa. Dadah.